Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemakmuran. Mungkin penyakit antraknosa atau patek pada tanaman cabai adalah momok terbesar bagi petani cabai, karena ini bisa menyebabkan kerugian total pada petani cabai. Penyakit antraknosa seperti ini sangat dikhawatirkan oleh para petani, karena ini sangat berbahaya dan sangat cepat sekali penularannya. Tapi sekarang sedulur tani nggak usah khawatir dan jangan takut pada penyakit patek ataupun antraknosa, karena penyakit patek atau antraknosa itu memang tidak dapat diobati, namun kita bisa melakukan pencegahan. Kita bisa melakukan pencegahan secara rutin. Kita semprotkan fungisida baik yang sistemik ataupun yang kontak. Jadi sedulur tani nggak usah khawatir, jangan takut dengan penyakit seperti ini, karena kita sudah menemukan bagaimana cara mencegahnya. Ini sudah dilakukan uji coba dan alhamdulillah sudah ada bukti lumayan berhasil. Mengapa kita katakan lumayan berhasil? Karena perkembangannya itu tidak secepat kalau tidak ditangani. Perkembangan penyakit antraknosanya jadi lambat dan tidak mudah menyebar ke seluruh tanaman di dalam satu lahan. Untuk itu tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan juga like, dan mungkin komentar-komentarnya atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan kepada kami yang mungkin bisa kami jawab. Untuk yang sudah subscribe, kita ucapkan terima kasih. Dan juga kita doakan semoga sukses selalu. Dan untuk yang belum subscribe, mudah-mudahan ngeklik tombol subscribe dan nanti bisa sukses. Jadi kita bisa sukses bareng-bareng. Oke, kita akan menjelaskan bagaimana cara mencegah penyakit antraknosa. Ini mencegah ya sedulur tani, bukan mengobati. Kalau untuk pengobatan mungkin ini belum ada ataupun belum tersedia obatnya. Jadi ini hanya bersifat mencegah. Ini sudah dibuktikan oleh Kang Dul sendiri. Ini bisa dilihat sedulur tani. Ini supaya menjadi pembuktian kalau memang perkembangan atau pertumbuhan laju cepatnya antraknosa itu tidak cepat seperti yang kita bayangkan atau seperti yang dulu-dulu kita alami. Ini perkembangan antraknosanya atau pateknya itu lambat. Ini dia, di sebelah-sebelahnya nggak ada yang terkena, bahkan yang satu batang pun ini tidak secepat kilat dalam waktu satu malam. Kalau kemarin-kemarin jangankan satu pohon, hampir satu lahan dalam waktu beberapa hari saja sudah terkena semua. Tapi ini walaupun jaraknya berdekatan, bertempelan, bahkan
kontak langsung dengan yang terkena patek, tapi dia tidak menular. Oke, kita akan jelaskan bagaimana caranya. Untuk mencegah penyakit patek pada cabai, pertama-tama yang harus kita lakukan ialah mencegah hama berkembang biak ataupun tumbuh besar di dalam tanaman, karena hama juga berpengaruh terhadap kesehatan atau metabolisme tanaman. Untuk langkah yang selanjutnya, kita harus selalu rutin menyemprotkan fungisida yang bersifat sistemik apabila belum terjadi gejala-gejala penyakit patek. Kita harus pilih fungisida yang bagus ataupun yang kandungan bahan aktifnya itu oke pokoknya lah. Kita bisa pilih misalkan divanokonosol ataupun yang lainnya. Dengan penyemprotan rutin fungisida yang sistemik, maka tanaman akan terimunisasi, jadi dia akan lebih tahan terhadap penyakit yang disebabkan oleh jamur. Untuk langkah yang selanjutnya, kita gunakan juga fungisida yang bersifat kontak. Kita bisa menggunakan fungisida yang berbahan aktif mancozeb maupun yang lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya, apabila sudah terjadi gejala-gejala penyerangan patek, inilah yang harus kita lakukan untuk mencegah perkembangan patek itu tersendiri, yaitu dengan rutin menyemprotkan fungisida yang bersifat protektif. Nah, untuk fungisida yang kita gunakan ini harus yang benar-benar bagus supaya hasilnya juga bagus. Kita bisa menggunakan fungisida yang bersifat protektif, misalkan seperti Cabrio, Tridium, ataupun Bion, pokoknya yang bagus. Tapi yang terpenting adalah jangan lupa sertakan kalsium, karena kalsium ini sangat penting untuk tanaman ya sedulur tani. Jadi dari awal kita harus menggunakan kalsium secukupnya, karena kalsium ini sangat dibutuhkan oleh tanaman, bahkan seluruh tanaman. Jadi kalau tanaman kita beri asupan kalsium yang cukup, maka tanaman akan lebih kebal dan tidak mudah tertular penyakit. Oke, mungkin ini saja yang dapat Kang Dul sampaikan. Ini hanya sebatas wawasan yang Kang Dul miliki, dan ternyata ini buktinya itu ada dan sudah dibuktikan. Semoga ini bermanfaat bagi sedulur tani semua. Mungkin sedulur tani semua
pernah merasakan hal yang sama, yaitu mengalami kerugian di dalam menanam cabai dikarenakan penyakit antraknosa ataupun patek. Jadi kita semua itu jangan malas belajar ataupun jangan malas mencoba, karena sesuatu yang belum kita coba mungkin adalah suatu keberhasilan kita. Kita harus selalu mencari tahu apa penyebabnya penyakit antraknosa, dan kita harus cari tahu juga bagaimana cara menanganinya. Sekarang banyak media-media sosial yang menerangkan bagaimana cara bertani yang baik. Tapi sedulur tani jangan sampai salah paham atau salah pengertian, karena sekarang banyak konten-konten yang hanya sekedar mencari popularitas, tapi kemungkinan belum pernah dibuktikan atau belum terbukti terhadap pertaniannya. Kita harus jeli dan harus bisa memilih apa yang menjadi isi konten dan apa yang disarankan oleh konten kreator untuk mencegah penyakit ataupun mencegah hama. Jadi kalau kita memahami dan kita tidak salah paham, kita akan mengalami keberhasilan panen ataupun kita akan mengalami kesuksesan dalam bidang pertanian. Oke, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda, dan tanaman Anda terhindar dari penyakit antraknosa ataupun patek. Saya doakan semoga sedulur tani semua sukses dan tanaman sedulur tani semua terhindar dari hama maupun penyakit. Salam kemakmuran.